Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai betapa pentingnya etika dan sopan santun dimiliki seseorang. Saya awali dengan pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Suseno 1987. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. Katsof 1986. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas etika menurut Barthes sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir, memberikan 3 arti etika yaitu 1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. 2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. 3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk, arti di sini sama dengan filsafat moral. Dalam perkembangannya etika dapat dibagi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Pertama, etika perangai. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Contoh etika perangai adalah 1. Berbusana adat. 2. Pergaulan muda-mudi. 3. Perkawinan semenda. 4. Upacara adat. Kedua, etika moral. Etika moral adalah berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika tersebut dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral adalah 1. Berkata dan berbuat jujur. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghargai orang lain. 4. Membela kebenaran dan keadilan. 5. Menyantuni anak yatim piatu. Fungsi etika. Menurut Magnus Suseno, etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. F. Magnus Suseno menyatakan ada 4 alasan yang melatar belakanginya. 1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini bukan itu. 2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. 3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. 4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan pada rasionalitas bukan wahyu. Perbedaan etika dan etiket. Dalam perkataan sehari-hari kata etika dan etiket sering dicampur adukan. Etika adalah moral dan etiket adalah sopan santun, tata krama. Persamaan keduanya adalah mengenai perilaku manusia. Baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya memberi norma manusia bagaimana seharusnya berbuat dan tidak berbuat. Pada prinsipnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu sesuai dengan pendapat Barthes. 4 perbedaan etika dan etiket, yaitu 1. Etika menetapkan norma perbuatan. Apakah perbuatan boleh atau tidak dilakukan? Kalau etiket menetapkan cara-cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik, benar dan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Etika berlaku tidak tergantung pada ada tidaknya orang lain. Kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain yang hadir maka etiket tidak berlaku. 3. Etika bersifat absolut dan tidak dapat ditawar-tawar. Kalau etiket bersifat relatif. 4. Etika memandang manusia dari segi dalam batiniah. Kalau etiket memandang manusia dari segi luar jasmaniah. Saya lanjutkan mengenai sopan santun.
Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta menghargai orang itu, hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Sikap sopan santun adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok mulai dari anak-anak sampai orang tua tanpa ada kecuali. Tiap-tiap kehidupan yang ditempuh tanpa ada diimbangi sopan santun pasti bakal membuat ketidakharmonisan bahkan juga keributan. Indonesia yaitu satu di antara negara yang dikenal dunia dengan sikap sopan santunnya serta satu di antaranya daerah Sunda. Daerah ini begitu kental dengan tata kramanya. Mereka mempunyai sikap sopan santun yang khas terlebih waktu menerima kehadiran tamu. Sikap ini warisan dari nenek moyang yang perlu tetaplah dilestarikan serta tak bisa hilang ditelan zaman atau terkontaminasi oleh budaya negatif dari luar. Pelestarian budaya sopan santun terutama di Indonesia telah gencar dikerjakan sejak dari awal. Sikap ini bisa ditanamkan lewat pendidikan informal, yakni pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tua pada anak-anaknya. Misalnya orang tua mengajarkan anaknya untuk membiasakan mencium tangan serta mengatakan salam sebelumnya serta setelah pulang sekolah. Ketika makan serta minum menggunakan tangan kanan dan tak boleh bersuara. Mengatakan punten atau permisi waktu melalui orang, baik di jalan atau dimanapun. Dan banyak lagi sikap sopan santun yang diajarkan oleh orang tua. Terkecuali lewat pendidikan informal. Sikap sopan santun juga tengah gencar-gencarnya digalakan lewat pendidikan non-formal, seperti lewat satu di antara program pemerintah, yakni PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. Lewat wadah ini terkecuali anak diajarkan pendidikan yang berlaku teori, mereka diajarkan sedikit demi sedikit, bagaimana caranya bertata krama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, guru, rekan, serta yang lain. Dengan usaha penanaman akhlak dari usia dini tersebut, pemerintah menginginkan nantinya generasi muda bakal jadi penerus bangsa yang pandai serta berakhlakul karimah. Bagaimanapun juga, etika maupun sopan santun, sangatlah penting dimiliki setiap orang, karena kesopanan ataupun adab seseorang akan ketahuan secara langsung, beda dengan kepintaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bila ada benarnya itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ulasan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang Indonesia khususnya Sunda, untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.